Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bahas adalah kalimat efektif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dini Aprilita, kedua Vanilia Sari, 3 Ferdiana, 4 Laila Mustaniro, 5 Nesia Ariba Azhara, 6 Novia Aprianti, 7 Novita Cintia Ningrum. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yakni subjek dan predikat. Subjek S. Subjek S adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis, kata atau frasa benda, nominal, klausa atau frasa verbal. Contoh: 1. Ayahku sedang melukis. 2. Meja direktur besar. 2. Predikat P. Predikat P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Contoh: 1. Ibu sedang tidur. 2. Putrinya cantik jelita. Objek atau O. Objek atau O adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. A. Verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O. Contoh: yang pertama, Nurul menimang. Yang kedua, arsitek merancang. B. Verba intransitif mandi, rusak, pulang, yang menjadi P. Contoh: yang pertama, nenek mandi. Yang kedua, komputerku rusak. Pelengkap atau pel. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba. Contoh: A. SPO, Ketua MPR membacakan Pancasila. B. Subjek, predikat, dan pelengkap. Banyak orpospol berdasarkan Pancasila. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Contoh: jenis, tempat, posisi. Di contoh pemakaiannya yaitu di kamar, di kota. Contoh kedua, jenis, waktu, posisi. Pada contoh pemakaian sekarang, kemarin. Ciri-ciri kalimat efektif. A. Minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Contoh 1. Adik menangis. 2. Mereka sedang bermain. B. Tidak boleh hanya terdiri atas klausa bawahan. Contoh 1. Ketika hujan deras. 2. Sambil bernyanyi. 3. Karena tidak suka. C. Subjek tidak boleh didahului kata depan. Contoh: kepada hadirin, harap tenang. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Ketatabahasaan. Syarat ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Contoh: A. Dosen menugaskan kami membuat makalah. B. Ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. 2. Kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh: A. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu pernyataan salah, dan pernyataan yang benar adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah.
Syarat yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contohnya seperti, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Kalimat tersebut tidak hemat kata-kata. Adapun perbaikannya adalah, saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Syarat yang keempat, keparalelaan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelaan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contohnya seperti mencegah lebih baik daripada pengobatan. Syarat yang kelima, kecermatan atau ketepatan. Kecermatan atau ketepatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, sehingga tersebut pengertian yang bulat dan pasti. 6 itu ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan dalam kalimat adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh yang pertama itu, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Yang kedua itu, surat itu saya sudah terima kemarin. Yang ketujuh itu ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh yang pertama itu, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kedua itu, mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Tujuan dan manfaat kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif ialah sebagai berikut. Yang pertama itu menyampaikan gagasan, informasi, perasaan, dan penulisan kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Yang kedua itu mempermudah pembaca atau pendengarnya dalam memahami makna yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Tujuan dan manfaat kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif ialah sebagai berikut. A. Menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. B. Mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami makna yang disampaikan oleh si penulis atau si pembaca. Manfaat. Manfaat dari penggunaan kalimat efektif dalam berbagai jenis kalimat. 1. Kalimat formal. 2. Kalimat argumentasi. 3. Kalimat penyampaian gagasan atau ide. 4. Kalimat pada teks pidato. 5. Kalimat pada teks ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.